Jumpa lagi dengan Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau unboxing Infinix Smart 8, tapi ini yang versi Pro-nya. Ingat gak waktu dulu, Infinix Smart 8 ini dijual dengan harga mulai dari 1 jutaan untuk yang varian terendahnya ya. Bukan 1 juta malah 999.000 gitu. Dan yang varian paling mahalnya yang 4128 itu harganya cuma 1249. Ya kalau Infinix Smart 8 Pro ini harganya nambah 100.000 lagi ya. Tapi dia RAM-nya udah 16 GB, yaitu 8 plus 8. Storage-nya juga 128 ya. Dia punya Magic Ring, terus kamera utamanya udah 50 megapiksel. Wow. Dengan layar 90 Hz, fluid punch hole screen. Mantap banget nih kayaknya. Untuk spesifikasi lainnya di sini bisa kita lihat ya. Untuk suaranya dia pakai DTS processing 200% volume, baterainya 5000 mAh, udah Type-C juga, dan dia pakai Helio G36. Helio G36. Infinix Smart 8 yang biasa itu pakai Unisoc T606, performanya lebih kencang. Tapi RAM-nya maksimal 4 GB, jadi ini upgrade-nya di RAM sama di kamera ya. Dan di dalam boxnya yang hijau ini kamu akan dapetin, tentu aja dapat smartphone-nya ya, yang masih diplastikin, nanti kita bahas lagi. Kita masih dikasih casing ya, tapi ini casingnya bukan soft case, dia hard case. Dia mica akrilik gitu. Kita dapat chargernya, masih dapat charger ya, tapi chargernya ini masih yang 10 watt, 5 volt 2 ampere aja. Kemudian kita dapat kabel charger ya, kabel charger standar, panjangnya sekitar 90 cm sampai 1 meter. Dapat SIM card ejector juga di sini, bentuknya kayak gini ya SIM card ejectornya, dan tentunya dapat buku panduan penggunaan dan kartu garansi. Udah lumayan komplit ya untuk isi kotak penjualannya. Dapat charger dan juga dapat casing. Ya walaupun chargernya cuma 10 watt aja, setidaknya dapat. Oke, sekarang kita lihat smartphone-nya ya. Ini masih diplastikin nih. Disorotin aja biasanya bisa. Desainnya masih kayak Smart 8 yang biasa ya. Masih desain ala-ala iPhone gitu dengan triple kamera boba-bobaan. Ada bumper kameranya juga, dia lumayan lebar ya. Dan kalau yang ini yang saya punya ini yang warna emas nih, yang gold. Nih kita buka dulu nih ininya stikernya. Agak susah buka stikernya. Oke, dan stikernya ini jangan di kemana-mana ya, simpen. Kalau misalkan ada masalah sama smartphone-nya jadi aman. Lihat tuh desainnya. Ini bodinya tuh dia dibikin ini ya, ngedoff gitu, jadinya nggak bakal bercak-bercak nempel sidik jari. Dan ini desainnya cakep sih. Untuk HP kelas harga di bawah 1,5 juta, mungkin ini desain yang biasa aja ya, karena ngikutin iPhone banget. Tapi segini tuh desainnya udah termasuk mewah. Karena ini udah banyak banget yang pakai desain kayak gini HP. Untuk bagian frame-nya dia tuh dibikin datar gitu ya, jadinya berasa kotak. Di bagian kanan sini ada tombol volume dan tombol power. Di sisi atas polos. Di sisi kiri sini ada slot kartu. Kita lihat ya slot kartunya isinya gimana. Biasanya sih kalau Infinix slot kartunya dia dedicated ya, triple slot. Jadi selalu aman. Nggak takut yang namanya kepenuhan memori gitu ya, tinggal pasangin micro SD aja tuh. Lihat tuh. Udah triple slot, jadinya aman ya. Dan di sisi bawah sini masih dikasih port audio, ada lubang mic juga, port charger USB-C, dan juga grill mic. Untuk tampak depannya, ini keren banget sih, karena ini HP harga 1 jutaan, di bawah 1,5 juta, yang layarnya udah punch hole. Nih masih belum nyala nih. Kita setting dulu ya. Gini dia tampilan depan dari Infinix Smart 8 Pro, Smart 8 Pro. Tuh layarnya keren ya, udah layar punch hole kayak gini. Ya walaupun bezel bawahnya masih cukup tebal, tapi tampilan layar kayak gini tuh udah bikin HP ini tuh kelihatan keren. Kalau kita lihat dalamnya ya, HP ini tuh dia udah pakai, kita lihat di sini my phone, Android 13, masih Android 13. Dia pakai Helio G36 di sini. Kamera depannya 8 megapiksel dan RAM-nya ini bisa kita ekspansi ya. Pakai hingga 8 GB RAM. Cuma untuk virtual RAM-nya ini dia secara default di 5 GB. Kalau untuk layarnya sendiri, nih kalau kita lihat di sini ya, layarnya ini dia udah 90 Hz. Kalau kita lihat di refresh rate-nya, tuh dia bisa 90 Hz, bisa 60 Hz. Tapi di sini kita biarin di auto aja ya, jadi bisa secara otomatis dia butuhnya berapa, pindah sendiri. Untuk sensor-sensor sendiri, untuk sensor sidik jarinya di samping sini, dan sensor lainnya dia punya sensor. Untuk sensor dasarnya komplit ya, dia tuh punya sensor cahaya, tuh dia punya sensor gyroscope, walaupun sensor gyroscope-nya dia masih virtual gyro. Nggak apa-apa, yang penting ada. Dia juga punya sensor magnetik, jadi HP ini tuh bisa fitur kompas. Kalau untuk NFC sendiri, kita lihat sini ya. Ini kayaknya sih nggak ada NFC. Kita setting.
NFC ya, kita cari ya. NFC. Dia nggak punya sensor NFC. Nggak apa-apa sih, HP harga di bawah 1,5 juta nggak ada NFC, wajar. Ya walaupun di sini dia ada ini ya, ada aplikasi Antutu di sini, cuma saya nggak bisa kasih lihat karena dia tuh setiap di running Antutu tuh error terus, nggak bisa sampai selesai. Yang pasti untuk performa kalau buat main game ya, di sini saya mau kasih lihat buat main game. Tapi saya nggak main gamenya di sini, cuma pengen ngasih lihat buat settingan grafisnya aja, karena ini tuh udah lumayan banget. Kalau kita lihat ya di sini ya, untuk settingan grafisnya dia bisa sampai grafis ultra, tapi frame rate-nya tetap di high maksimal. Kalau dibandingin ya sama Infinix Smart 8 yang biasa yang bukan yang Pro, kita lihat di sini. Kalau kita bandingin ya untuk Infinix Smart 8 yang biasa bukan yang Pro-nya, ini dia tuh udah bisa di super untuk frame rate-nya dan grafisnya ultra. Intinya sih kalau secara performa malah berasa downgrade ya dibandingin sama Infinix Smart 8 yang biasa. Kalau yang Pro-nya ini dia pakai Helio G36, chipset performanya agak turun. Agak aneh sih ya, tapi kalau misalkan buat kamera ini lebih juara. Kalau untuk kamera depan ya sama sih, sama-sama 8 megapiksel. Tapi untuk kamera utamanya ini, kamera utamanya ini 50 megapiksel. Kalau yang Infinix Smart 8 yang bukan Pro kan dia cuma 13 megapiksel. Kita cobain ya. Untuk kualitas kameranya kayak gimana 50 megapikselnya. Kita foto dulu satu. Shutter speednya cepet ya. Enak banget kalau buat foto kayaknya. Kita coba lagi di sini. Tuh kayak gitu hasilnya. Sekarang kita cobain untuk kamera depannya yang 8 megapiksel. Kayak gitu hasilnya. Sekarang kita cobain untuk mode potretnya. Kayak gitu. Untuk hasil foto-fotonya secara sekilas ya. Dibandingkan Infinix Smart 8 nambah 100.000 lebih mahal gitu ya, tapi dia RAM-nya lebih luas. Dan kamera utamanya ini udah 50 megapiksel. Jadi foto-foto aslinya pasti lebih bagus ini. Kalau menurut kamu gimana? Mending Infinix Smart 8 Pro ini atau yang Infinix Smart 8? Jangan lupa deh di komentar. Dan segitu aja videonya. Bang Dada pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tumben nih, seri Pro performanya lebih rendah dari yang biasa. Tapi kameranya lebih juara sih. Desainnya cakep.